Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan Seftian dengan NIM 053116905, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah struktur data, teman-teman. Di sini saya sudah buka soalnya. Soal pertama itu, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Untuk sendiri nilai hubungan antar not. Lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS. Dan yang kedua, soal kedua itu, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Bird First Search dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 not A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Kita tentukan sendiri juga ya nilai hubungan antar notnya. Oke, kalau itu kita langsung aja masuk ke aplikasinya Visual Code-nya. Sini saya sudah buat filenya, teman-teman ya, DFS dan BFS Java. Kalau itu saya akan mengerjakan DFS Java-nya dulu. Di sini saya akan buat sesuai tunjuk BMP ya. Nah, saya sudah buat catatannya. Kita akan buat DFS terlebih dahulu. Oke, teman-teman, ini sudah saya buat ya, skripnya, skrip Java-nya sudah saya buat. Ini saya membuat inputannya sudah, program DFS dan saya sudah jelaskan di sini. DFS mencari mendalam sampai ke not yang paling jauh. Coba kita cari, langsung kita run aja teman-teman ya. Setelah kita run, muncul, coba mencari atribut. Nah, oke, temu teman-teman ya. Di sini masukkan target kita untuk mencari A7. Nah, di sini langsung diproses oleh DFS ya, mengunjungi A1, A2, A4 dan baru mengunjungi A7. Nah, kenapa tidak berurutan? Karena DFS itu mencari secara mendalam sampai ke not paling jauh. Jadi dia dicari dulu nih. Kita kan targetnya A7 ya. Dia mencari dulu. Mencari A7-nya itu dia dari 1, dari 2, dari 4 langsung ke 7. Jadi tidak langsung ke 7 ya. Mencari yang paling jauh menggunakan rekursi dan stack tersembunyi. Jadi ada stack tersembunyi nih A3, A5, A6. Cocok untuk graf yang mempunyai jalur panjang. Ini saya typo teman-teman ya. Saya typo ini harusnya bisa saya ganti. Coba saya ganti dulu. Saya coba run lagi.
Oke, saya coba tadi A7 ya teman-teman ya. Coba enter. Nah, cocok untuk graf yang punya jalur panjang. Jadi misalnya kita mencari sesuatu menggunakan DFS ini, jika memang nilainya atau notnya itu panjang, taruhlah bisa kita cari A sampai A50, jadi kita mau cari A50-nya, itu kan kalau nyari satu panjangnya, jadi dia mengunjunginya itu juga random, nggak 1 sampai 49 kan, gitu teman-teman. Ini menggunakan DFS ya. Kita coba sekarang menggunakan BFS. Oke teman-teman, kita coba di BFS-nya. Saya coba buka lagi catatan saya buka lagi BFS. Kita coba cari BFS teman-teman ya. Sekarang kita coba BFS. Coba kita running teman-teman ya. Coba kita running ya. Oke, ini kesalahan bagian BFS. Ini kesalahan di sini William Function. Oke, kita langsung masuk ke halaman. Oke, ini sudah teman-teman ya. Di sini sudah masuk BFS. Oke, di sini sudah masuk teman-teman BFS. Masukkan not targetnya. Saya masukin ke A8, saya cari A8. Nah, ini prosesnya. Mengunjungi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Kenapa berbeda dengan DFS? Dengan ini ya. Nah, kenapa berbeda dengan DFS? Ini DFS. Kalau DFS kita cari A7, tidak mencari semua ya. Kalau DFS ini mencari, kenapa? Karena BFS itu mencari secara melebar per level node. Jadi dia satu-satu dicari menggunakan QU ya untuk urutan antriannya, dan cocok untuk mencari jalur pendek. Jadi kalau misalkan node-nya itu ada 50 ya cocok menggunakan BFS karena dia mencari satu-satu, 1, 2, 3 sampai 49, dan baru ketemu yang kita cari 50. Nah, kalau untuk yang panjang itu emang cocoknya menggunakan DFS karena dia prosesnya akan random. Seperti ini A3, A5, A6 itu tidak dicari sama dia. Jadi dicari hanya beberapa, di satu nggak ada, misalnya di 2 nggak ada, di 4 nggak ada, 7 baru ketemu. Nah, kalau BFS itu mencari itu salah satu di A1, di A2, A3 sampai dia dapat mengunjungi A8 baru target ditemukan. Seperti itu teman-teman ya.
Mungkin cukup penjelasan dari saya tentang DFS dan BFS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.